Pembuka, kamu pernah merasakan betapa menakutkannya melihat saldo rekening menipis di akhir bulan, padahal pengeluaran utama sudah kamu catat rapi? Banyak orang mengira bahwa mereka sudah menguasai keuangan pribadi hanya dengan mencatat gaji, tagihan listrik, sewa, dan belanja kebutuhan pokok. Namun di balik angka-angka yang tampak bersih itu, ada serangkaian biaya yang jarang terdeteksi, biaya-biaya kecil yang menumpuk perlahan-lahan, dan pada akhirnya menggerogoti tabungan serta rencana masa depan. Dalam video kali ini, saya akan mengajak kamu menelusuri biaya yang tidak pernah kamu hitung, tapi bisa mengganggu masa depanmu. Kita akan mengupas mengapa biaya-biaya ini muncul, bagaimana dampaknya dalam jangka panjang, serta langkah-langkah konkret yang bisa kamu terapkan mulai hari ini. Siapkan catatan, karena di akhir video kamu akan diajak melakukan audit bulanan yang sederhana namun sangat powerful. Konteks masalah sejak dewasa. Kebanyakan dari kita dibiasakan untuk membuat anggaran sederhana. Pendapatan dikurangi pengeluaran utama, sisanya menjadi tabungan atau investasi. Pola ini memang membantu menghindari defisit bulanan, tetapi ia mengasumsikan bahwa semua pengeluaran sudah tercatat. Kenyataannya, banyak orang melupakan 3 kategori utama yang sering tersembunyi: layanan berlangganan digital, biaya tersembunyi di ban, dan pengeluaran kesehatan yang tidak terduga. Layanan berlangganan seperti musik streaming, video on demand, aplikasi kebugaran, atau bahkan paket cloud storage seringkali diaktifkan secara otomatis setelah masa percobaan berakhir, dan harganya bisa berubah tanpa pemberitahuan yang jelas. Di sisi bank, biaya administrasi bulanan, biaya transaksi antar bank, atau denda karena tidak mencapai saldo minimum seringkali muncul di laporan bulanan tanpa penjelasan yang memadai. Sementara itu, biaya kesehatan, mulai dari pemeriksaan rutin, asuransi tambahan, hingga pengobatan minor yang tidak ditanggung asuransi, bisa menjadi beban yang terus bertambah seiring bertambahnya usia. Jika kamu menganggap semua biaya tersebut kecil atau tidak penting, kamu sebenarnya sedang menanam benih kebocoran keuangan yang akan menggerogoti dana pensiun, dana pendidikan anak, atau bahkan dana darurat. Karena biaya-biaya ini bersifat berulang, dampaknya bersifat kumulatif. Anggap saja kamu menghabiskan Rp150.000 per bulan untuk 3 layanan berlangganan yang kamu rasa tidak terlalu penting. Dalam setahun, angka itu menjadi Rp1,8 juta, dalam 5 tahun, menjadi Rp9 juta, dan dalam 10 tahun, melampaui Rp18 juta. Angka tersebut belum termasuk biaya ban yang mungkin menambah Rp50.000 tiap bulan, atau biaya kesehatan yang dapat meningkat seiring bertambahnya usia. Jika tidak disadari, total kebocoran dapat mencapai puluhan juta rupiah, uang yang seharusnya bisa diinvestasikan untuk menumbuhkan kekayaan. Akar penyebab mengapa biaya-biaya tersembunyi ini mudah terlewat? Pertama, kebiasaan mental, biaya kecil tidak berpengaruh. Otak manusia cenderung mengabaikan angka-angka kecil yang muncul secara terpisah, sementara menilai dampak besar hanya pada pengeluaran yang tampak signifikan. Kedua, banyak layanan menggunakan model freemium atau trial yang secara otomatis beralih menjadi berbayar setelah periode percobaan selesai, tanpa mengingatkan pengguna secara jelas. Ketiga, bank dan penyedia layanan kesehatan seringkali menyajikan biaya dalam bentuk komprehensif di laporan bulanan, sehingga konsumen tidak menyadari rincian masing-masingnya. Keempat, tidak adanya kebiasaan melakukan audit rutin pada semua transaksi membuat kebocoran ini terus berlanjut. Tanpa mekanisme kontrol yang terstruktur, biaya-biaya kecil ini akan terus menumpuk tanpa terdeteksi. Framework solusi untuk mengatasi masalah ini, saya mengusulkan sebuah kerangka kerja yang saya sebut audit tersembunyi 360. Kerangka ini terdiri dari 3 fase utama: identifikasi, eliminasi, dan pemantauan. Pada fase identifikasi, kamu menelusuri semua sumber pengeluaran yang tidak terlihat pada anggaran rutin, mulai dari langganan digital, biaya ban, hingga pengeluaran kesehatan. Pada fase eliminasi, kamu menilai nilai tambah masing-masing layanan, menegosiasikan kembali tarif, atau memutuskan untuk menghentikannya jika tidak memberikan manfaat yang sebanding. Pada fase pemantauan, kamu menetapkan sistem audit bulanan yang sederhana, mencatat semua biaya tersembunyi, dan membandingkannya dengan target penghematan yang telah ditetapkan. Dengan mengikuti 3 fase ini secara konsisten, kamu tidak hanya menutup kebocoran, tetapi juga mengubah kebiasaan keuangan menjadi lebih sadar dan terkontrol. Langkah praktis pertama dalam fase identifikasi adalah meninjau semua transaksi kartu kredit dan debit selama 3 bulan terakhir. Carilah pola pembayaran berulang yang tidak kamu kenali secara langsung, misalnya nama merchant yang tidak familiar atau singkatan yang biasanya dipakai oleh layanan streaming. Catat setiap transaksi tersebut, termasuk tanggal, nominal, dan nama layanan. Selanjutnya,
Buka aplikasi atau situs web masing-masing layanan yang terdeteksi, dan periksa status langganan. Beberapa layanan memungkinkan kamu melihat riwayat pembayaran dan opsi pembatalan secara langsung. Bagi yang tidak, kamu dapat menghubungi layanan pelanggan untuk meminta klarifikasi. Setelah semua langganan teridentifikasi, pindah ke fase identifikasi biaya bank. Periksa laporan bulanan bank selama 6 bulan terakhir, fokus pada baris-baris yang berlabel administrasi, transfer, atau penalti. Jika ada biaya yang muncul secara reguler, catat frekuensinya dan nilai nominalnya. Tanyakan pada pihak bank apakah ada paket rekening yang lebih sesuai dengan kebutuhanmu, atau apakah kamu dapat menonaktifkan layanan yang tidak dipakai, seperti notifikasi SMS berbayar atau kartu tambahan yang tidak terpakai. Tahap ketiga dalam identifikasi adalah meninjau pengeluaran kesehatan. Buka catatan medis atau aplikasi asuransi, dan lihat berapa banyak klaim yang tidak ditanggung, biaya konsultasi dokter umum, serta pengeluaran untuk suplemen atau pemeriksaan rutin. Catat pula biaya yang muncul secara tidak terduga, seperti kunjungan ke apotek di luar jam kerja yang biasanya lebih mahal. Dengan menuliskan semua angka ini, kamu akan mendapatkan gambaran lengkap tentang total kebocoran bulanan yang selama ini tersembunyi. Setelah semua data terkumpul, masuk ke fase eliminasi. Di sini, kamu harus menilai kembali nilai tambah masing-masing layanan. Misalnya, layanan streaming musik yang kamu gunakan hanya pada akhir pekan, kamu bisa menggantinya dengan layanan gratis yang menyediakan iklan, atau menunggu promo tahunan yang lebih murah. Untuk layanan bank, pertimbangkan untuk beralih ke rekening tanpa biaya administrasi atau mengaktifkan fitur notifikasi saldo minimum agar tidak terkena denda. Jika ada biaya kesehatan yang dapat dikurangi, misalnya dengan beralih ke klinik pemerintah yang lebih terjangkau atau memanfaatkan program pemeriksaan gratis yang disediakan oleh perusahaan, lakukanlah. Selalu tanyakan pada penyedia layanan apakah ada paket diskon, promo tahunan, atau program loyalitas yang dapat menurunkan biaya. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan sistem pemantauan. Buatlah catatan bulanan yang mencakup 3 kategori utama, langganan, biaya bank, dan kesehatan. Setiap akhir bulan, luangkan waktu 15 menit untuk meninjau semua transaksi yang masuk, mencocokkan dengan catatan yang sudah ada, dan menandai apakah ada biaya baru yang muncul. Jika ada, lakukan evaluasi cepat, apakah biaya tersebut memberikan manfaat yang sebanding? Jika tidak, lakukan tindakan segera, baik dengan membatalkan layanan atau menghubungi pihak terkait. Dengan konsistensi, kamu akan melihat penurunan total kebocoran secara signifikan dalam beberapa bulan pertama. Contoh penerapan, mari kita lihat contoh nyata seorang profesional berusia 32 tahun bernama Rina. Rina memiliki pendapatan bersih 12 juta rupiah per bulan. Ia mencatat pengeluaran utama, sewa 3 juta, transportasi 1,5 juta, makanan 2,5 juta, dan tabungan 2 juta. Selama 3 bulan terakhir, ia menemukan 3 layanan berlangganan yang tidak disadari. Platform streaming video 150.000 per bulan, aplikasi kebugaran 80.000 per bulan, dan layanan cloud storage 70.000 per bulan. Di sisi bank, Rina dikenakan biaya administrasi 30.000 per bulan dan biaya transfer antar bank 20.000 per bulan. Pada kesehatan, ia menghabiskan rata-rata 200.000 per bulan untuk suplemen dan pemeriksaan rutin yang tidak ditanggung asuransi. Jika Rina tidak melakukan audit, total kebocoran bulanan mencapai Rp550.000, atau hampir setengah juta. Dalam setahun, angka itu menjadi lebih dari 6,6 juta rupiah. Rina memutuskan untuk meninjau nilai tambah masing-masing layanan. Ia menemukan bahwa platform streaming video tidak lagi ia gunakan karena ia lebih banyak menonton di YouTube gratis. Ia membatalkan langganan tersebut, menghemat Rp150.000. Aplikasi kebugaran ternyata memiliki versi gratis yang cukup memadai, sehingga ia menurunkan pengeluaran menjadi 0. Cloud storage ia ganti dengan layanan gratis dengan kapasitas cukup untuk kebutuhannya, mengurangi Rp70.000. Pada bank, ia mengajukan perubahan ke rekening tanpa biaya administrasi dan mengaktifkan transfer antar bank gratis melalui aplikasi mobile, menghilangkan Rp50.000. Di bidang kesehatan, Rina memutuskan untuk beralih ke klinik pemerintah untuk pemeriksaan rutin, menurunkan biaya suplemen menjadi Rp100.000. Setelah melakukan eliminasi, total kebocoran bulanan Rina turun menjadi Rp180.000. Selisih Rp370.000 per bulan kini dapat dialokasikan ke investasi reksadana dengan potensi pertumbuhan jangka panjang. Dalam 5 tahun, asumsi pertumbuhan investasi 8% per tahun, dana tambahan tersebut dapat menghasilkan lebih dari Rp30 juta, jauh melampaui apa yang akan ia dapatkan jika biaya tersembunyi tetap menggerogoti tabungan. Risiko umum. Meskipun audit tersembunyi memberikan manfaat besar,
ada beberapa risiko yang perlu diwaspadai. Pertama, tindakan membatalkan layanan secara tiba-tiba dapat menyebabkan kehilangan data penting, misalnya pada layanan cloud storage. Selalu pastikan data sudah dipindahkan atau di-backup sebelum menutup akun. Kedua, negosiasi dengan bank atau penyedia layanan dapat memakan waktu, dan tidak semua permintaan akan disetujui. Persiapkan diri dengan data yang jelas dan bersikap tegas namun sopan. Ketiga, mengurangi pengeluaran kesehatan secara berlebihan dapat berdampak pada kualitas hidup. Pastikan bahwa pengurangan biaya tidak mengorbankan kebutuhan medis yang esensial. Terakhir, kebiasaan audit bulanan harus dijaga konsistensinya. Jika terlewat selama beberapa bulan, kebocoran dapat kembali muncul. Oleh karena itu, jadwalkan pengingat di kalender atau gunakan alarm di ponsel untuk memastikan audit tidak terlewat. Cara mengukur keberhasilan untuk mengetahui apakah strategi ini berhasil, kamu perlu menetapkan indikator kunci yang sederhana namun efektif. Salah satu cara adalah menghitung selisih total kebocoran bulanan sebelum dan sesudah audit. Catat total biaya tersembunyi pada bulan pertama, kemudian bandingkan dengan bulan ketiga atau keempat setelah implementasi. Penurunan persentase di atas 30% dapat dianggap sebagai pencapaian yang baik. Selain itu, perhatikan pertumbuhan tabungan atau investasi yang dihasilkan dari dana yang sebelumnya terbuang. Jika dalam 6 bulan dana tambahan tersebut menghasilkan return positif, berarti kamu tidak hanya menutup kebocoran, tetapi juga mengoptimalkan aset. Terakhir, evaluasi kepuasan pribadi. Apakah kamu merasa lebih tenang melihat laporan keuangan yang lebih bersih? Kepuasan emosional juga merupakan indikator penting karena mengurangi stres finansial dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup secara keseluruhan. Penutup dan CTA, kita telah menelusuri bersama bagaimana biaya-biaya kecil yang tersembunyi dapat menggerogoti masa depan finansial, mengapa otak kita cenderung mengabaikannya, serta cara sistematis untuk mengidentifikasi, mengeliminasi, dan memantau kebocoran tersebut. Dengan contoh nyata Rina, kamu dapat melihat betapa signifikan dampak penghematan yang berasal dari langkah-langkah sederhana. Ingat, kunci utama adalah konsistensi dalam melakukan audit bulanan dan keberanian untuk menilai kembali nilai setiap layanan yang kamu gunakan. Mulailah hari ini dengan meninjau 3 bulan terakhir transaksi kartu kamu, catat semua biaya berulang yang tidak kamu sadari, dan buat keputusan apakah setiap biaya tersebut layak dipertahankan. Lakukan pula audit bank dan kesehatan secara bersamaan, sehingga tidak ada celah yang terlewat. Jika kamu merasa video ini membantu, beri komentar di bawah tentang biaya tersembunyi apa yang paling mengejutkan kamu temukan. Bagikan pengalamanmu dalam mengurangi kebocoran tersebut, atau tanyakan jika ada bagian yang masih belum jelas. Saya akan menjawab pertanyaan kalian di kolom komentar dan membahas topik lanjutan di video berikutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten seputar keuangan pribadi yang lebih mendalam. Dengan langkah kecil yang konsisten, kamu dapat mengubah kebocoran tersembunyi menjadi aliran dana yang menguatkan masa depanmu. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.